Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kata alam gaib, alam yang akan kita lewati setelah ruh meninggalkan jasad. Di sini ada beberapa macam alam gaib menurut Islam yang berkaitan dengan hari akhir, yaitu alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasir, yaumul hisab dan mizan serta yaumul jaza. Selain alam barzah, alam lainnya hanya dapat dilihat oleh manusia setelah hari kiamat. Walaupun begitu, setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan beriman kepada hari akhir, umat Islam bisa mengambil hikmah dan mempersiapkan bekal amal kebaikan yang akan membantu meringankan timbangan di akhirat kelak. Lantas apa saja macam-macam alam gaib menurut Islam? Untuk penambah pengetahuan, berikut penjelasan dari macam-macam alam gaib menurut Islam. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe lalu komen, dan mohon dukungannya untuk kemajuan channel ini. Macam-macam alam gaib menurut Islam. 1. Alam barzah. Alam barzah secara bahasa artinya dinding. Sementara menurut istilah, alam barzah adalah masa yang terletak di antara kematian dan hari kiamat. Kehidupan di alam barzah adalah ibarat masa atau periode penantian sebelum datangnya hari kiamat tiba. Alam barzah adalah batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Keberadaannya telah dijelaskan dalam sejumlah ayat di dalam Al-Quran dan keterangan hadits Nabi. Salah satunya dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Alam barzah dirujuk sebagai tempat manusia untuk menanti hari kebangkitannya. Artinya, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Selain itu, dijelaskan pula dalam surah Ar-Rum ayat 56 yang menyebutkan, bahwa alam barzah menjadi tempat singgah manusia hingga hari kebangkitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah, sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari kebangkitan itu, tetapi, dahulu kamu tidak meyakininya. Alam barzakh sering kali disebut dengan alam kubur. Di alam barzakh, manusia dapat melihat keadaan alam di dunia maupun di akhirat, karena itulah alam barzakh dikatakan sebagai batas antara alam dunia dan alam akhirat. Dia, alam barzakh, sebagai sekat, mereka ahli kubur atau ahli barzakh bisa melihat dunia dan bisa melihat akhirat. Di alam kubur manusia akan melewati fase di mana ditemui, ditanya, dan diperiksa amal perbuatannya oleh malaikat munkar dan nakir. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya munkar dan yang lain nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Semua pertanyaan di tempat batas antara alam dunia dan akhirat tersebut menjadi salah satu penentu balasan yang diterima manusia. Bila manusia dapat menjawab pertanyaan dengan tepat maka ia akan mendapatkan nikmat kubur hingga datangnya hari kiamat. Dan sebaliknya, siksa kubur akan menghampirinya bila pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan benar. Jawaban dari pertanyaan tersebut dikembalikan lagi dari kebiasaan dan perbuatan manusia semasa hidupnya, sebagaimana yang dinukil dari firman Allah surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Namun, bagi umat Nabi Muhammad SAW,
beliau akan memintakan ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di alam barzah. Hal ini disebutkan dalam riwayat hadits bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah mendengar bacaan sholawat yang dipanjatkan oleh umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hidupku, juga matiku, lebih baik dari kalian. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan, amal-amal kalian disampaikan kepadaku. Jika saya tahu amal itu baik, aku memuji Allah, tetapi kalau buruk, aku mintakan ampun kepada Allah." Hadis riwayat Al-Hafiz Ismail Al-Qadi. Imam Haytami dalam kitab Majma' Az-Zawaid meyakini hadits di atas bersanad sahih. Hadits tersebut menyiratkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar atau memintakan ampun bagi umatnya di alam barzah. Di alam barzah inilah semua ruh berkumpul menanti untuk memasuki kehidupan akhirat, dan di tempat ini pula, manusia akan diperlihatkan kenikmatan dan siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam kubur nanti orang yang selama hidupnya di dunia banyak mengerjakan amal saleh dan kebaikan, dan bertakwa kepada Allah, akan dilapangkan kuburnya dan menerima perlakuan baik dari malaikat, dan sebaliknya, orang kafir yang semasa hidupnya selalu banyak melakukan kejahatan dan kemaksiatan di dunia, akan mendapat perlakuan yang kasar dan siksaan dari malaikat. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Adapun hamba yang mukmin, apabila telah putus dari dunia untuk mendatangi akhirat, maka akan turun malaikat dari langit, berwajah putih bagaikan matahari, membawa kafan dari kafan surga, dan wewangian, pengawet kerusakan. Kemudian mereka akan duduk dan datanglah malaikat maut mendatanginya. Malaikat duduk di dekat kepalanya seraya berkata, 'Wahai ruh yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya.' Maka ruh itu akan keluar bagaikan mengalirnya air dari tempat minum. Adapun orang kafir, ketika mereka akan meninggal, datanglah malaikat yang berwujud hitam, seraya berkata, 'Hai jiwa yang jahat, keluarlah engkau ke arah murka Allah.' Kemudian dicabut ruh mereka dengan kasar." 2. Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar pada hari kiamat. Yaumul Ba'ts akan terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Secara bahasa, Ba'ts berasal dari kata al-bas yang artinya mengutus dan membangkitkan. Dan Ibnu Jarir Al-Tabari mengatakan bahwa makna asal al-bas adalah menggerakkan sesuatu dari tempatnya. Sedangkan secara syariat, al-bas berarti menghidupkan kembali orang mati di hari kiamat nanti. Yaumul Ba'ts yang berarti adalah hari kebangkitan. Kehidupan hari akhir dimulai dengan adanya Ba'ts, yaitu bangkitnya seluruh makhluk dari kubur. Pada saat itu Allah mengembalikan jasad manusia untuk dipersatukan dengan ruh-ruh mereka kembali seutuhnya. Keterangan mengenai Ba'ts sendiri telah banyak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya, "Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur." Penjelasan Yaumul Ba'ts ada dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 36 yang artinya, "Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan, yab'atsahum, oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Dan pada waktu dibangkitkan nanti, seluruh manusia akan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan bentuk tubuh pada manusia tergantung dari keimanan dan amal perbuatannya di masa kehidupannya. Orang yang banyak melakukan perbuatan baik, jiwa yang suci, dan teguh imannya akan dibangkitkan dalam bentuk tubuh dan ruh yang sempurna. Sedangkan, untuk orang yang banyak melakukan amal buruk di masa hidupnya, dan jiwa yang kotor, akan dibangkitkan dengan tubuh dan ruh yang tidak sempurna." Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir, beliau berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hamba itu dibangkitkan nanti menurut apa yang ia mati dengannya.
Maksudnya adalah jika matinya itu dengan penuh kebaikan, maka dibangkitkannya pun dalam keadaan yang baik pula. Sebaliknya, jika matinya penuh keburukan di masa hidupnya, maka dibangkitkan nanti dalam keadaan yang buruk dan mengerikan. Keadaan setiap orang saat dibangkitkan berbeda-beda, tergantung amal perbuatannya. Ada yang wajahnya tampan dan cantik, ada pula yang wajahnya hitam terbakar. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6 yang artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Manusia yang dibangkitkan akan berlarian ke semua arah tanpa tujuan. Allah mengumpamakan mereka seperti laron yang berterbangan. Setelah itu, semua manusia akan digiring untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya hari tempat berkumpul, di mana pada hari kiamat kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya, dan setelah itu mereka dikumpulkan di suatu tempat untuk menjalani perhitungan amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Dalam surat Saba ayat 40, Allah berfirman, artinya, dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Pada saat di padang mahsyar, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada yang saling menolong, setiap pribadi hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri atas amal perbuatannya selama berada di dunia. Seseorang baik itu keluarga, saudara, kakak, atau adik, tidak ada yang dapat menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3 yang artinya, kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. Pada saat tersebut, orang yang tidak beriman dan kafir dikumpulkan dalam keadaan buta. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 97 artinya, dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. 4. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan. Pada hari tersebutlah setiap amal perbuatan manusia dicatat dalam buku atau laporan. Dikatakan bahwa semua orang dapat mengetahui isi laporan tersebut, walaupun tidak dapat membacanya. Laporan amal perbuatan itu diberikan kepada masing-masing orang dalam posisi yang berbeda-beda. Ada yang menerima dari sebelah kanan dan ada yang menerima dari sebelah kiri. Ada yang menerima dengan wajah yang riang gembira dan ada pula yang menerima dengan wajah penuh ketakutan. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Sungguh, dia dahulu di dunia, bergembira di kalangan keluarganya, yang sama-sama kafir. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7-13. Semua manusia pada waktu tersebut sudah tidak dapat lagi berbohong atau membela dirinya. Semua anggota badan dan amal perbuatannya akan memberikan kesaksian sehingga manusia tidak lagi bisa mengelak. Dari hasil perhitungan tersebut akan ditentukan balasan dari amal perbuatannya. Orang yang saleh selama masa hidupnya, akan mendapatkan kebahagiaan yang menyenangkan di surga Allah. Sebaliknya, orang yang berbuat maksiat,
dosa, kejahatan, dan tidak beriman akan mendapatkan balasan berupa azab di neraka. Yang kelima, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan berarti neraca atau timbangan. Amal perbuatan manusia akan diperhitungkan dengan timbangan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan timbangan itu tidak mungkin meleset sedikitpun. Seluruh amal perbuatan baik, buruk manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar akan ditimbang. Hasil dari penimbangan itu akan menentukan apakah seseorang akan hidup dengan bahagia atau sengsara di akhirat. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 102-104 disebutkan yang artinya, barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Yang keenam, Yaumul Jaza. Manusia akan berakhir pada Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan dua tempat, yakni surga dan neraka bagi manusia sesuai dengan amal perbuatannya selama hidupnya di dunia. Surga adalah tempat pemberhentian terakhir bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan banyak melakukan amal kebaikan selama masa hidupnya di dunia. Surga berisi dengan kebahagiaan dan kesenangan abadi. Kedua hal tersebut bersifat kekal dan tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan yang terdapat di dunia ini. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya sendiri, mereka, dalam surga yang tinggi. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 8-16. Sedangkan neraka adalah suatu tempat di akhirat yang sangat tidak menyenangkan. Tempat ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir yang selalu maksiat melanggar perintah Allah. Di dalam neraka orang-orang yang berbuat dosa melebihi amal baiknya akan mendapatkan siksa. Panasnya api neraka tidak dapat dibandingkan dengan panasnya api yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56, yang artinya, sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menambah keimanan kita pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu memohon petunjuk serta perlindungan darinya. Amin ya robbal alamin.